Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya teman-teman, kembali lagi pada perkuliahan online kita. Di sini saya Rinda Listianti dari kelompok 10. Di mana kelompok 10 hari ini akan membawakan tema penyakit dan manajemen kesehatan lingkungan. Ya, di sini saya berkesempatan untuk menjelaskan pada subtema pertama, yaitu mengenai pengertian, tujuan, ruang lingkup, dan faktor yang mempengaruhi kesehatan lingkungan. Iya teman-teman, di sini ada slide yang mana menunjukkan dua gambar yang saling bertolak belakang. Yaitu di sini adalah gambaran sederhana bagaimana lingkungan itu sangat mempengaruhi terhadap kesehatan. Di sini ada gambar yang menunjukkan bahwa lingkungan itu sangat kotor, dan di sebelahnya ada gambar yang menunjukkan lingkungan itu sangat bersih dan asri. Di sini teman-teman bisa menyimpulkan sendiri bagaimana lingkungan itu sangat berpengaruh kepada kesehatan kita. Ya, di situ lingkungan kotor bisa jadi dia adalah pembawa penyakit-penyakit tertentu yang menjangkit pada manusia, dan lingkungan yang bersih tentu bisa menghindarkan kita dari penyakit-penyakit yang bisa menjangkit kita semua. Ya, selanjutnya kita masuk kepada sejarah singkat kesehatan lingkungan. Kesehatan lingkungan sendiri sudah ada sejak 400 tahun sebelum Masehi, di mana manusia sudah mulai menyadari adanya keterkaitan antara lingkungan tempat tinggal mereka dengan penyakit yang menyerang. Contohnya saja, ilmuwan pada saat itu mengemukakan bahwa malaria merupakan penyakit yang berhubungan dengan udara atau cuaca buruk, air kotor yang tidak baik untuk kesehatan perut, dan dugaan lainnya yang berujung kebenaran dan kekeliruan. Nah, kekeliruan para ilmuwan ini terjadi akibat para ilmuwan pada saat itu belum terlalu serius untuk mengkaji hal tersebut. Bagaimana lingkungan itu sangat berpengaruh kepada kesehatan manusia. Juga adanya kasus terlama yang tercatat dalam sejarah yang berhubungan dengan permasalahan kesehatan lingkungan pekerjaan, seperti keracunan timah saat pertama kali manusia mulai mengenal peradaban. Kemudian permasalahan kesehatan lingkungan kembali mendapat perhatian yang besar setelah pada abad ke-19, tepatnya di negara Inggris, saat terjadi wabah kolera akibat tercemarnya air di Sungai Thames, karena sekreta manusia yang mengakibatkan munculnya kuman mencemari sumber air bersih dan menyebabkan terjadinya wabah kolera. Nah, pada saat itu, warga-warga di Inggris belum mengenal yang namanya toilet di dalam rumah, maksudnya belum memiliki toilet di dalam rumah. Jadi mereka menggunakan Sungai Thames tersebut untuk melakukan segala aktivitas seperti mandi, buang air besar, buang air kecil, mencuci perkakas seperti baju atau peralatan-peralatan dapur, itu di satu tempat yang sama, yaitu di Sungai Thames. Nah, hal tersebut juga tidak menutup kemungkinan bahwa orang-orang di Inggris pada saat itu juga mengambil air Sungai Thames tersebut untuk dikonsumsi. Jadi, mereka tidak menyadari bahwa air sungai tersebut sudah terkontaminasi dengan kuman-kuman yang saat mereka mengkonsumsi air tersebut menyebabkan manusia atau orang-orang di Inggris pada saat itu terjangkit wabah kolera. Nah, setelahnya menyebabkan para ilmuwan lebih memperhatikan lagi mengenai kesehatan lingkungan di sekitar mereka, dan sejak saat itu mereka terus mengkaji mengenai faktor yang mempengaruhi kesehatan lingkungan dan terus mengembangkannya sehingga menjadi disiplin ilmu kesehatan lingkungan. Hal tersebut dilakukan karena penyakit dapat timbul dan menjangkit manusia dikarenakan lingkungan yang tidak sehat. Ya, sekarang kita masuk pada pengertian kesehatan. WHO mengatakan bahwa kesehatan merupakan sebuah keadaan fisik, mental, dan sosial yang sejahtera, dan bukan hanya seputar tidak adanya penyakit dan lemah. Kemudian di sini ada pengertian lingkungan. Lingkungan merupakan semua faktor luar yang mempengaruhi suatu organisme. Faktor tersebut dapat berupa organisme hidup, biotik, itu meliputi sesuatu yang hidup seperti ya kita sesama manusia, tumbuhan, dan hewan, atau mikroba yang lainnya. Dan variabel tidak hidup yaitu variabel abiotik seperti tanah, udara, air, cahaya matahari, dan lain sebagainya.
Ya, kemudian di sini ada L.L. Burnett membagi lingkungan dalam 4 bagian besar, yaitu yang pertama, lingkungan fisik anorganik, merupakan lingkungan yang terdiri dari gaya kosmik dan fisiografis seperti air, cahaya matahari, udara, tanah, dan lain-lain. Kemudian yang kedua ada lingkungan biologi organik, yaitu segala sesuatu yang bersifat biotis. Contohnya saja seperti hewan, manusia, tumbuhan yang saling mempengaruhi dalam suatu ekosistem. Kemudian yang ketiga ada lingkungan sosial. Di situ contohnya ada gotong royong antar warga. Kemudian di dalam lingkungan sosial ini terbagi lagi menjadi 3, yaitu lingkungan fisiososial, yaitu meliputi kebudayaan material seperti peralatan, senjata, mesin, gedung, dan lain sebagainya. Kemudian lingkungan biososial, yaitu mencakup manusia dan bukan manusia, yaitu maksudnya adanya interaksi manusia terhadap sesamanya, tumbuhan atau hewan, dan semua yang digunakan manusia dari sumber organik atau sumber-sumber yang hidup. Kemudian yang ketiga ada lingkungan psikososial, yaitu berhubungan dengan tabiat batin manusia seperti sikap, pandangan, keinginan, keyakinan, dan lain sebagainya. Dan hal itu terlihat dari kebiasaan, agama, ideologi, bahasa, dan lain-lain. Kemudian yang keempat itu ada lingkungan komposit. Lingkungan komposit merupakan lingkungan yang secara institusional berupa lembaga masyarakat, baik yang terdapat di daerah desa atau perkotaan. Nah, contohnya aja di situ ada lembaga swadaya masyarakat. Ya, di sini ada pengertian dari kesehatan lingkungan. Menurut WHO, kesehatan lingkungan merupakan sebuah keseimbangan ekologi yang harus ada di antara manusia dengan lingkungan sekitarnya, agar dapat menjamin kesehatan manusia. Kemudian, Himpunan Ahli Kesehatan Lingkungan atau HAKLI juga mengemukakan mengenai kesehatan lingkungan, yaitu sebuah kondisi lingkungan yang dapat menopang keseimbangan ekologi yang dinamis di antara manusia dan lingkungannya agar dapat tercapainya kualitas hidup manusia yang sehat dan bahagia. Jadi, dari pengertian WHO tadi dengan HAKLI dapat ditarik kesimpulan mengenai kesehatan lingkungan. Dari pengertian sebelumnya dapat disimpulkan bahwa kesehatan lingkungan merupakan aspek yang sangat penting dan sangat berpengaruh bagi kesehatan manusia, di mana untuk menjadi sehat manusia perlu memperhatikan keadaan lingkungan sekitar, terutama lingkungan tempat tinggalnya yang harus dikelola dengan baik, agar dapat tercapainya lingkungan yang hidup yang sehat dan terhindar dari segala macam gangguan seperti penyakit. Ya, di sini ada tujuan kesehatan lingkungan. Yang pertama, melakukan koreksi atau perbaikan terhadap semua bahaya dan ancaman pada kesehatan dan kesejahteraan hidup manusia. Yang kedua, melakukan usaha pencegahan dengan cara mengatur sumber lingkungan untuk meningkatkan derajat kesehatan dan kesejahteraan hidup manusia. Yang ketiga, melakukan kerjasama dan menerapkan program terpadu untuk masyarakat dan institusi pemerintah, juga lembaga non-pemerintah untuk menghadapi bencana alam ataupun wabah penyakit. Yang keempat, menciptakan keadaan yang serasi dan sempurna dari seluruh faktor yang ada dalam lingkungan fisik manusia, sehingga perkembangan fisik manusia dapat diuntungkan, kesehatan dan keberlangsungan hidup manusia dapat terus terpelihara dan meningkat. Yang kelima, memperkecil terjadinya bahaya dari lingkungan terhadap kesehatan dan kesejahteraan hidup manusia dengan mengefisiensikan pengaturan sumber daya lingkungan dan menghindarkannya dari bahaya. Di sini ada ruang lingkup kesehatan lingkungan. Ruang lingkup kesehatan lingkungan menurut WHO meliputi persediaan air minum, khususnya menyangkut persediaan jumlah air bersih, rekreasi umum dan pariwisata, pembuangan sampah padat, pengendalian vektor termasuk arthropoda dan binatang pengerat, pengendalian dan pencegahan pencemaran tanah karena manusia, higien makanan termasuk higien susu, pengendalian pencemaran udara, pengendalian radiasi, kesehatan kerja terutama karena faktor fisik, biologi, dan kimia, pengendalian kemisingan perumahan dan pemukiman, aspek kesehatan lingkungan dan transportasi udara, perencanaan daerah dan perkotaan, serta pencegahan kecelakaan.
Kemudian pengelolaan air, buangan, dan pengendalian pencemaran, termasuk masalah pengumpulan, pembersihan, dan pembuangan. Tindakan sanitasi yang berhubungan dengan keadaan epidemik atau wabah bencana alam dan perpindahan penduduk. Yang terakhir ada tindakan pencegahan untuk menjamin lingkungan. Faktor yang mempengaruhi kesehatan lingkungan. Yang pertama, pertumbuhan dan persebaran penduduk. Permasalahan kesehatan lingkungan biasanya muncul pada daerah padat penduduk. Hal ini disebabkan karena pertumbuhan yang terus meningkat pada satu wilayah tentu saja akan membutuhkan penggunaan energi yang besar, dan seluruh kegiatan yang dilakukan dapat mengganggu kesehatan lingkungan. Contohnya saja, di daerah perkotaan, penduduk dalam jumlah yang besar tinggal dalam suatu wilayah yang sempit dalam waktu yang relatif sama. Hal tersebut mengakibatkan timbulnya keterbatasan akses untuk mendapatkan kehidupan yang layak bagi penduduk, dan bahkan penduduk tersebut harus tinggal di daerah kumuh. Hal inilah yang menyebabkan daerah perkotaan memiliki permasalahan kesehatan lingkungan yang besar. Yang kedua, ada kebijakan para pengambil keputusan. Kebijakan menjadi kekuatan suprasistem yang dapat menjadi alasan baik ataupun buruknya kesehatan lingkungan. Nah, contoh baiknya di sini, pemerintah yang membatasi penggunaan kendaraan pribadi dan mewajibkan warganya untuk menggunakan kendaraan umum seperti bersepeda atau naik bis atau kendaraan umum yang sudah disediakan oleh pemerintah, atau bahkan berjalan kaki saja, itu akan berdampak sangat baik bagi lingkungan itu sendiri karena dapat mengurangi polusi atau pencemaran udara yang diakibatkan oleh kendaraan. Kemudian yang ketiga ada mentalitas dan perilaku masyarakat. Kesehatan lingkungan sangat dipengaruhi oleh perilaku masyarakat yang akan menentukan sehat atau tidaknya suatu lingkungan. Dan seluruh perilaku tersebut bersumber pada masing-masing mentalitas masyarakat itu sendiri. Contohnya saja, perilaku masyarakat yang masih enggan membuang sampah pada tempatnya adalah contoh kecil yang berdampak besar jika perilaku tersebut terus-menerus dilakukan. Apalagi yang melakukan tidak hanya satu atau dua orang saja, tetapi banyak. Jadi tidak salah kalau misalnya sering terjadi bencana banjir dan lain sebagainya di suatu wilayah tersebut. Kemudian yang keempat, ada kemampuan alam untuk mengendalikan pencemaran. Alam sendiri memiliki kemampuan dalam membersihkan pencemaran dengan cara mengendalikan arah kecepatan mata angin, curah hujan, kelembapan, dan lainnya. Contohnya saja, alam dapat memperbaiki struktur tanah yang gersang, menjadi lembab dan bahkan menjadi subur dan ditumbuhi tanaman dengan mengandalkan kemampuan alam yang dapat merubah gerak mata angin itu dan menurunkan hujan. Namun, hal tersebut tidak serta-merta membuat manusia menjadi semena-mena dengan alam. Karena apa? Karena jika kita tidak memperbaiki mentalitas kita, itu akan menyebabkan lingkungan tersebut rusak, dan alam tidak selalu dapat memperbaiki apa yang sudah kita rusak. Jadi di situ manusia harus dituntut untuk sadar terhadap segala sesuatu yang mereka lakukan dan baik buruknya terhadap alam ataupun apa yang akan terjadi di masa yang akan mendatang. Ya, di sini ada masalah kesehatan lingkungan di Indonesia. Sebagai salah satu negara berkembang, Indonesia termasuk negara yang memiliki jumlah penduduk yang besar. Permasalahan kesehatan lingkungan di Indonesia juga sangat kompleks, mengingat banyaknya jumlah penduduk yang ada, terutama di lingkungan perkotaan. Adapun permasalahan tersebut diakibatkan oleh: yang pertama, ada urbanisasi penduduk dari desa ke kota yang cukup besar. Urbanisasi terjadi karena banyaknya masyarakat desa yang pindah ke kota. Hal tersebut disebabkan karena berbagai macam alasan, seperti ingin mencari pengalaman baru, ingin bekerja di kantoran, mencari pekerjaan yang layak, yang mana semua hal tersebut selalu berpatok pada keinginan peningkatan pada nilai ekonomi mereka yang tidak mereka dapatkan jika terus berada di desa. Namun, hal tersebut justru berakibat pada ketimpangan jumlah penduduk. Penduduk di kota akan mengalami peningkatan jumlah populasi manusia yang berasal dari masyarakat desa yang pindah ke kota.
menyebabkan berbagai macam permasalahan baru seperti semakin padatnya daerah perkotaan, menambah kemacetan, polusi udara, dan semakin banyaknya masyarakat yang tinggal di lingkungan kumuh, yang kebanyakan itu ilegal, seperti di bantaran sungai, di kolong jembatan, dan tempat-tempat lainnya. Hal tersebut tentu saja berdampak pada kesehatan lingkungan di sekitarnya, apalagi bagi warga yang tinggal di bantaran sungai, sudah tidak menutup kemungkinan pasti akan mencemari sungai dengan limbah pembuangan rumah tangga yang mereka hasilkan. Kemudian yang kedua, ada tempat pembuangan sampah yang tidak dikelola dengan baik. Di Indonesia sendiri masih sangat kurang dalam segi pengelolaan sampah. Semakin padatnya penduduk juga sama dengan jumlah sampah yang meningkat setiap harinya. Kurangnya dana dan juga lahan untuk tempat pembuangan mengakibatkan tempat pembuangan akhir berada pada tempat-tempat yang tidak seharusnya. Contohnya saja di pinggir jalan-jalan kota Banjarmasin. Melihat bagaimana pinggiran jalan raya menjadi tempat pembuangan akhir, hal tersebut dapat berdampak pada kesehatan lingkungan karena mengeluarkan aroma yang tidak sedap dan tentu akan berdampak pada kesehatan pernapasan kita. Yang ketiga, ada penyediaan air bersih yang kurang memadai. Kita semua mengetahui bahwasanya di muka bumi ini terdapat ketersediaan air yang melimpah ruah. Namun, sangat minim untuk pasokan air bersih yang ada. Hal tersebut diakibatkan karena semakin berkurangnya daerah resapan air, semakin berkurangnya lahan hutan, yang berakibat pada semakin berkurangnya pasokan air bersih. Hal tersebut berdampak pada kesehatan lingkungan karena air merupakan sumber kehidupan. Jika tidak ada air, makhluk hidup tidak akan dapat hidup dan akan berdampak pada kematian. Yang keempat, ada pencemaran udara akibat polusi kendaraan, kebakaran hutan, dan asap rokok. Tentu saja berdampak pada kesehatan lingkungan, karena polusi udara dapat mengakibatkan lapisan ozon berlubang dan terjadinya gangguan pernapasan seperti asma, hispa, dan bahkan kanker paru-paru. Yang kelima, ada pembuangan limbah industri dan rumah tangga yang tidak diolah dengan baik. Hal tersebut terjadi akibat kurangnya pengetahuan untuk pengelolaan limbah. Hal tersebut akan berakibat pada pencemaran lingkungan, seperti pencemaran tanah dan air, yang mana hal tersebut tidak hanya dapat merugikan alam, namun juga berbalik pada kerugian pada manusia itu sendiri. Saat alam sudah tidak dapat lagi menoleransi pencemaran yang ada, tanah menjadi gersang dan tidak subur, serta air yang tercemar dapat mengakibatkan air tersebut tidak dapat digunakan lagi oleh kita manusia. Bencana alam. Bencana alam merupakan suatu yang dapat terjadi akibat ulah manusia, seperti banjir dan tanah longsor merupakan akibat dari kelalaian manusia yang semena-mena terhadap alam. Kemudian ada juga bencana alam yang tidak terjadi karena ulah manusia. Bencana alam menjadi permasalahan bagi kesehatan lingkungan. Bagaimana banjir yang membawa berbagai macam penyakit seperti demam berdarah, diare, malaria, dan lain sebagainya, yang mana hal tersebut perlu mendapat perhatian yang lebih. Kemudian yang ketujuh, ada perencanaan tata kota dan kebijakan pemerintah pada pengelolaan lingkungan yang kurang tertata dan dikelola dengan baik, menyebabkan ketimpangan jumlah populasi penduduk dan terbatasnya sarana dan prasarana di suatu wilayah, termasuk kesehatan, di mana pemerintah biasanya akan selalu mendahulukan masyarakat kota ketimbang desa dari segi pembangunan maupun peningkatan kelayakan hidup masyarakatnya. Dan ini tentu saja akan berimbas kepada minimnya penanganan kesehatan di desa. Ya teman-teman, terima kasih untuk perhatiannya. Salah hilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.